Shalom semuanya, hari ini kita bakal menyelami sebuah catatan sejarah yang luar biasa banget, yaitu silsilah keluarga yang jadi fondasi otoritas dua tokoh raksasa, Musa dan Harun. Seringkali ya kalau kita baca deretan nama di teks kuno seperti Keluaran pasal 6, bawaannya pengen dilewati aja kan? Tapi tunggu dulu, silsilah ini bukan cuma daftar nama yang membosankan, ini adalah bukti sejarah yang nyata. Ini rekam jejak sistematis tentang gimana Tuhan bekerja lintas generasi untuk mempersiapkan para pemimpinnya. Kita bakal lihat asal-usul mereka dan gimana catatan keluarga ini berujung pada misi pembebasan besar yang mengubah jalannya sejarah. Oke, agenda kita hari ini sangat menarik. Kita akan mulai dari pendahuluan silsilah bangsa Israel, lalu fokus keturunan suku Lewi, dan garis leluhur Harun dan Musa. Setelah itu kita bahas keluarga dan keturunan Harun, perintah Tuhan membawa keluar, dan ditutup dengan misi menghadap Fir'aun Mesir. Kita masuk ke bagian pertama, pendahuluan silsilah bangsa Israel, mengawali dari anak-anak sulung. Oke, mari kita pelajari ini lebih dalam. Nah, buat benar-benar paham seberapa pentingnya Musa dan Harun, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Teks ini nggak langsung lompat menceritakan keluarga Musa, tapi dimulai dari kepala kaum keluarga anak-anak sulung Israel. Ada suku Ruben, si anak sulung dengan keturunannya, terus ada suku Simeon. Tapi, coba perhatikan satu detil kecil ini. Di keluarga Simeon, Saul secara spesifik disebut sebagai anak seorang perempuan Kanaan. Detil geografis ini penting banget loh. Ini membuktikan kalau keluarga-keluarga ini berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk lokal Kanaan sebelum akhirnya mereka terjebak dalam masalah besar, yaitu perbudakan di Mesir. Lanjut ke bagian kedua, fokus keturunan suku Lewi, memusatkan perhatian pada suku pilihan. Setelah membahas anak sulung, silsilah ini ibarat sebuah corong yang tiba-tiba menyempit. Kita tinggalkan cabang keluarga yang lain dan fokus sepenuhnya ke suku Lewi. Kenapa? Karena suku inilah yang dipilih jadi instrumen utamanya Tuhan. Anak-anak Lewi diurutkan rapi banget berdasarkan kelahirannya. Gerson, Keat, dan Merari, lengkap dengan anak-anak mereka. Terus pertanyaannya, kenapa sih detil ini penting buat kita tahu? Jawabannya adalah legitimasi. Di dunia kuno, otoritas itu dibangun dari siapa leluhur kamu. Jadi silsilah ini itu ibarat KTP resmi yang membuktikan kalau pemimpin-pemimpin ini sah dan berakar kuat di struktur masyarakat Israel. Dan bayangkan, di tengah daftar nama itu, tiba-tiba muncul angka ini, 137. Itu umurnya Lewi. Di zaman modern sekarang, mencapai usia segini mungkin kedengaran mustahil ya. Tapi dalam catatan ini, pencantuman umur panjang para bapak bangsa itu memberikan bobot sejarah yang luar biasa. Ini nunjukin betapa panjangnya rentang waktu kelangsungan hidup generasi mereka. Masuk ke bagian ketiga, garis leluhur Harun dan Musa, menelusuri jejak para pemimpin. Mari kita bergeser dan melihat bagaimana ini terbangun, menelusuri garisnya langsung menuju tokoh yang bakal bawa bangsa Israel keluar dari penindasan. Ini bukan sekedar pohon keluarga biasa, ini adalah proses pembentukan seorang pemimpin sejati. Lihat alurnya, dari Lewi turun ke anak keduanya, Kehat. Dari Kehat turun ke Amram. Dan akhirnya dari Amram inilah lahir Harun dan Musa. 4 langkah yang super jelas. Nggak ada keraguan, benang merahnya nggak terputus sama sekali. Di sini, narasi kembali memberikan jeda untuk mencatat usia. Kehat, kakeknya Musa dan Harun, hidup sampai 133 tahun. Tradisi mencatat umur ini bukan sekedar trivia biasa ya. Ini adalah cara teks kuno mengukuhkan kesinambungan generasi. Tokoh-tokoh ini meninggalkan jejak dan pengaruh yang sangat panjang di masa hidup mereka. Dan sampailah kita pada orang tua tokoh utama kita. Catatan sejarah ini sangat spesifik menyebutkan pernikahan Amram dan Yochebed. Teksnya dengan jujur mencatat relasi mereka, bahwa Yochebed itu saudara perempuan ayah Amram. Nah, dari pernikahan inilah lahir 2 bersaudara yang bakal mengubah wajah sejarah dunia. Fakta bahwa ayah dan ibu mereka disebut dengan jelas ini jadi bukti kuat, kalau Harun dan Musa murni 100% bergaris keturunan Lewi dari kedua belah pihak. Melengkapi trio rentang usia yang luar biasa ini, dicatat kalau Amram hidup sampai 137 tahun, usia yang sama persis kayak kakek buyutnya, Lewi. Pola angka yang dicatat teliti ini, 137, 133, dan 137 bukan kebetulan belaka. Ini mempertegas betapa stabil dan kokohnya fondasi sejarah tempat Musa dan Harun dibesarkan untuk menghadapi tugas raksasa mereka nanti. Bagian keempat, keluarga dan keturunan Harun. Melebarkan cabang keluarga baru. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah gimana fokus silsilahnya kembali melebar untuk melihat masa depan dari generasi Harun. Sejarah kan nggak berhenti di 1-2 orang aja ya.
Harun dicatat menikahi Eliseba yang detailnya disebut sebagai anak Aminadab dan saudara perempuan Naason. Dari pernikahan ini lahir 4 anak laki-laki, Nadab, Abihu, Eleasar, dan Itamar. Ingat keempat nama ini, karena mereka kelak bakal jadi fondasi mutlak dari garis keturunan imam di bangsa Israel. Tentu saja, untuk menjaga kelengkapan sejarah, cabang keluarga Lewi lainnya juga tetap dicatat. Ada anak-anak Yizhar, lalu anak-anak Uziel. Silsilah ini bahkan maju 1 generasi ke depan dengan mencatat Pinehas, cucunya Harun. Ini menunjukkan kalau tokoh-tokoh kita ini gak hidup di ruang hampa. Mereka itu bagian dari keluarga besar Lewi yang berkembang pesat dan punya struktur yang sangat rapi. Kita masuk ke bagian kelima, perintah Tuhan membawa keluar, puncak dari silsilah sejarah. Jadi, poin krusialnya adalah di sini. Di titik ini, nada ceritanya berubah drastis. Urusan silsilah udah selesai, otoritas udah dikonfirmasi sah. Sekarang kita masuk ke inti masalah sebenarnya, penindasan Israel di Mesir. Sebagai solusinya, Tuhan langsung turun tangan dan kasih perintah yang sangat monumental. Dia berfirman, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Solusi dari Tuhan ini bukan sekedar teori loh, tapi sebuah tindakan nyata lewat 2 bersaudara yang silsilahnya baru aja kita bedah. Bagian ke-6, misi menghadap Firaun Mesir, konflik kekuasaan yang sesungguhnya. Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan konflik utama yang harus mereka hadapi. Misi pembebasan ini luar biasa berbahaya. Di satu sisi, kita punya Musa dan Harun yang didukung penuh oleh garis keturunan sah dan instruksi ilahi. Di sisi sebaliknya, berdiri kokoh Fir'aun, sang penguasa absolut Mesir. Misi mereka berdiri langsung berhadapan dengan Fir'aun buat membebaskan bangsa Israel. Silsilah kuno yang tadinya kelihatan sekedar deretan nama ini, ternyata mengantarkan kita langsung pada pertemuan epik yang penuh ketegangan, sebuah momen yang bakal meruntuhkan tirani. Pelajaran pentingnya buat kita hari ini, Tuhan itu selalu bekerja melintasi generasi. Kalau Tuhan bisa menyusun silsilah ratusan tahun dengan begitu rapi, cuma buat mempersiapkan pemimpin yang membebaskan suatu bangsa di masa lalu, mungkinkah Dia juga lagi menenun sejarah hidup kamu hari ini untuk sebuah tujuan besar di esok hari? Pastinya. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.